Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu ceria ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Cynthia Yuni Mariani. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi momentum dan impuls. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, melalui slide PPT pembelajaran, murid dapat menjelaskan konsep momentum dan konsep impuls dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan menggunakan virtual lab, PET, murid dapat menunjukkan hubungan antara momentum dan impuls pada peristiwa tumbukan secara runtut dan benar. Ketiga, melalui infografis, murid dapat membedakan momentum dan impuls beserta penerapannya di kehidupan sehari-hari dengan beberapa contoh yang relevan. Keempat, melalui video pembelajaran, murid dapat menjelaskan konsep koefisien restitusi dan mengaitkannya dengan jenis-jenis tumbukan yang terjadi dalam kehidupan nyata dengan runtut dan benar. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu momentum dan impuls? Apakah sebenarnya momentum dan impuls itu ada di kehidupan sehari-hari? Ya, sudah pastinya momentum dan impuls ada di sekitar kita. Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Biar nggak penasaran, yuk simak video pembelajaran kali ini. Apakah kalian pernah melihat pemain sepak bola menendang bola sangat kuat atau melihat dua bola biliar saling bertabrakan dan memantul dengan arah yang berbeda? Untuk memahami semua itu, kita perlu mengenal konsep momentum dan impuls. Pertama, mari kita bahas momentum. Momentum adalah ukuran seberapa sulit sebuah benda dihentikan. Momentum dipengaruhi oleh dua hal, yaitu massa dan juga kecepatan. Secara matematis, momentum ditulis sebagai P sama dengan M dot V. Semakin besar massa atau semakin cepat benda bergerak, maka momentumnya semakin besar. Bayangkan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang tinggi, maka mobil akan sulit berhenti karena momentum yang dihasilkan oleh mobil tersebut sangat besar. Atau saat bola dihentakkan ke lantai dengan lambat atau cepat. Bola yang dihentakkan dengan cepat memiliki momentum lebih besar. Kejadian itu merupakan konsep dari momentum. Setelah membahas momentum, sudah pastinya tidak terlepas dari yang namanya impuls. Lantas, apa itu impuls? Ketika kamu menendang bola, maka terdapat kontak kaki dengan bola yang terjadi sangat singkat. Tetapi gaya yang diberikan cukup untuk membuat bola bergerak cepat. Kejadian inilah yang disebut sebagai impuls. Jadi, impuls adalah hasil kali antara gaya dengan waktu gaya tersebut bekerja. Rumusnya, I sama dengan F dot delta T. Impuls menyebabkan momentum benda berubah sehingga impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Dalam fisika, tumbukan terbagi menjadi tiga jenis, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda dengan massa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar koefisien restitusinya sama dengan 1. Kedua, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V. Kemudian memantul kembali ke atas di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Karena
Ada sebagian energi yang hilang setelah tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai adalah benda kedua, maka setelah bertumbukan, keduanya tidak menyatu. Rentang koefisien restitusi tumbukannya antara 0 hingga 1. Ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola, kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusinya sama dengan 0. Momentum dan impuls tidak hanya ada dalam soal fisika, tetapi ada dalam kehidupan. Misalnya, airbag mobil yang bekerja agar tumbukan yang diterima kecil, bola kasti yang dipukul dengan tongkat, dan roket yang meluncur. Nah, itu tadi pembahasan tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Dengan memahami momentum dan impuls, kita dapat melihat bagaimana fisika bekerja di sekitar kita. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!